Harapan para orang tua menitipkan anak di lingkungan pesantren justru berubah menjadi kecemasan. Di sebuah pondok pesantren di desa Tlogosari, Pati, Jawa Tengah, dugaan tindakan asusila oleh seorang pengasuh mencuat. Dengan puluhan santri disebut menjadi korban selama 2 tahun terakhir. Berulangnya kasus serupa di berbagai daerah menimbulkan pertanyaan besar. Sejauh mana sistem pengawasan dan perlindungan terhadap anak di lembaga pendidikan berbasis asrama benar-benar berjalan? Dan apa langkah konkret yang harus diambil agar kejadian serupa tidak terus terulang? Dunia santri kembali ternodai dengan kasus tindakan asusila yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Mirisnya lagi, terduga pelaku merupakan tokoh agama yang juga diketahui sebagai pengasuh dari ponpes tersebut. Tidak main-main, menurut informasi, aksi bejat pelaku diketahui terjadi sejak 2 tahun silam dan jumlah korbannya mencapai 50 orang. Ribuan warga yang geram menggeruduk pondok pesantren putri yang berada di desa Tlogosari, Pati, Jawa Tengah. Ketegangan sempat memuncak saat perwakilan pengurus yayasan menemui massa. Warga yang tersulut emosi sempat melemparinya dengan botol air mineral, sembari menuntut agar terduga pelaku segera ditahan oleh pihak kepolisian. Sudah sering, karena banyak ancaman dari pihak terkait atau dari pihak khususnya pengasuh, yaitu tersangka. Mungkin yang penyimpangannya apa aja, Mas? Penyimpangannya khususnya penipuan, pemerasan, dan pelecehan seksual. Sementara itu, petugas kepolisian yang berada di lokasi memastikan akan memfasilitasi aspirasi warga dan akan memproses kasus ini hingga tuntas. Yang kita dapat bahwa kasus ini sudah tahap penetapan tersangka, kemudian untuk menunggu proses lebih lanjut. Namun ini belum ditahan ya, Pak? Belum. Polisi mengimbau warga agar tetap tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Pihak yayasan pun akhirnya berjanji akan memulangkan seluruh santri putri ke rumah masing-masing dalam waktu dekat. Alasannya untuk menjaga kondusif. Maka masyarakat ini geram, masyarakat ini geram, apa ini sudah tersangka? Tetapan tersangka ini tanggal 28 April, sampai sekarang tidak ditahan. Ada apa ini? Saya takutin nanti masyarakat marah ini, akan menggeruduk Polresta Pati. Kalau minggu depan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini tidak ada penanganan yang serius, kami selaku kuasa hukum akan bersurat ke Polda. Kalau tidak ditahan untuk tersangka ini. Sampai saat ini belum ditahan ini. Ini saya tangani ini 3 bulan kemarin ini juga di Win-Win Solution. Saya ditawari uang juga sebetulnya di 300 juta dan di 400 juta. Saya tolak semua itu. Saya berkomitmen daripada diri saya sendiri untuk mengawal walaupun ini sosial. Nanti sampai ke tuntutan dan putusan harus maksimum. Menteri PPPA turun langsung ke Kabupaten Pati untuk memimpin rapat koordinasi tertutup di Pendapak Kabupaten Minggu sore. Rapat dihadiri PLT Bupati Pati, Kemenag, Polresta Pati, dan Forkopimda. Kehadiran Menteri menjadi bentuk respons cepat pemerintah pusat terhadap kasus yang meresahkan masyarakat. Pemerintah daerah menegaskan operasional Ponpes saat ini sudah dihentikan dan tidak diperbolehkan menerima santri baru. Rekomendasi utama dari pemerintah pusat adalah penutupan permanen. Meski demikian, nasib pendidikan santri tetap menjadi perhatian. Lakukan penutupan dan tidak menerima siswa baru lagi. Terus untuk kelas 6 yang sekarang ini melaksanakan masih kegiatan ujian akan
ditetap di situ atau dipindahkan ke tempat lain, nanti dari Pak Kemenak bisa menjawabnya. Karena dari Kemenak sudah melaksanakan kegiatan di sana untuk memitigasi apa saja yang masih terkait urgensi untuk anak didik kita. Jangan sampai anak didik kita ini juga ada masalah pada saat ujian akhir semester ini. Kemenag Pati menyebut telah mengeluarkan 3 rekomendasi atas dugaan tindakan asusila oleh pengasuh Ponpes. Jika teguran dan persyaratan administratif tidak dipenuhi, maka izin operasional akan dicabut secara total. Ada 3 itu rekomendasinya. Yang pertama adalah menutup sementara, artinya pada tahun pelajaran ini untuk tidak boleh menerima santri baru. Ya. Kemudian yang kedua, opsinya pengasuhnya itu memang sudah harus terpisah di yayasan itu, artinya sudah keluar dari yayasan itu. Kemudian rekomendasi yang ketiga, kalau memang poin 1, kemudian poin 2 tidak diindahkan, maka Kementerian Agama mau menutup permanen. Sebagian besar santri telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Penutupan dirancang mencakup seluruh jenjang pendidikan di bawah yayasan, mulai dari RA, MI, SMP hingga MA. Sementara itu, Polresta Pati akan segera menggelar konferensi pers terkait status hukum terduga pelaku. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat di lingkungan pendidikan, khususnya berbasis agama. Kasus tindak asusila pencabulan yang dilakukan pengasuh Ponpes Ndolokusumo, Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati terus berjalan. Sejumlah saksi dari pengurus Ponpes maupun orang tua korban sudah dilakukan pemeriksaan. Namun pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, Asari, mangkir dari panggilan polisi. Meski demikian, polisi telah melanjutkan proses penyidikan dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk korban dan penasihat hukum tersangka. Kasatreskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widiama, mengatakan bahwa Asari telah resmi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti yang cukup kuat. Polisi pun telah melayangkan panggilan pemeriksaan, namun tersangka tidak kooperatif. Pihaknya menjelaskan bahwa kasus tersebut sudah dilaporkan sejak Juli 2024 silam. Dalam pemeriksaan terhadap salah satu korban diketahui telah menjadi korban aksi biadab tersangka sejak 2020 hingga akhirnya melapor pada tahun 2024. Di waktu kejadian ini berturut-turut sejak bulan Februari 2020 sampai dengan Januari 2024. Untuk TKP sama-sama kita ketahui yakni di Pondok Pesantren Tahfidz. Sejak kasus ini mencuat, tercatat ada 5 orang yang sudah melapor. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah seiring keberanian korban lain untuk melapor. Polisi juga telah memeriksa berbagai pihak mulai dari korban, keluarga korban, penasihat hukum hingga pengasuh pondok pesantren. Pihak kepolisian juga mengimbau para korban tidak ragu melapor. Identitas korban dijamin akan dilindungi dan laporan tambahan dinilai dapat memperkuat proses hukum terhadap tersangka. Pidana ini jadi kita dari Satreskrim sudah melakukan pemeriksaan dari beberapa saksi mulai dari pengasuh, santri dan juga orang tua korban. Tentunya semua kita sudah lakukan. Kita sudah komunikasi yang intens dengan pihak korban bahwasanya menyanggupi undangan atau panggilan dari penyidik untuk hadir diperiksa sebagai tersangka. Namun saat ini kita sampaikan ke media bahwasanya kita masih menunggu. Diketahui kasus ini mencuat setelah massa dari masyarakat geram atas ulah pengasuh Ponpes. Dari keterangan kuasa hukum, salah satu korban menyebut aksi bejat pelaku dilakukan sekitar 30 hingga 50 santriwatinya. Setelah mangkir dari pemanggilan polisi dan sempat jadi buronan, akhirnya tersangka kasus kekerasan seksual yang diduga dialami puluhan santri di Pondok Pesantren Ndolokusumo ini berhasil diringkus petugas. Pelarian AS terhenti usai polisi menangkapnya di wilayah Wonogiri. Ya, petugas dari Polres Pati berhasil mengendus rute pelarian tersangka.
Pria berusia 52 tahun ini nampak tak berdaya saat petugas meringkusnya di wilayah Wonogiri. Saat ini kepolisian masih mendalami motif dan jumlah pasti korban dalam kasus yang mencoreng institusi pendidikan agama tersebut. Rencananya tersangka kekerasan seksual terhadap puluhan santriwati itu akan dibawa ke Polres Pati untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ya, sementara itu menanggapi kasus kekerasan seksual yang terjadi, Menteri Agama menyebut tidak akan mentoleransi aksi kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang diketahui merupakan pengurus ponpes tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa sedih dan prihatin dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren. Salah satunya di pesantren Dolokusumo Pati. Tindakan semacam ini tidak bisa dibiarkan. Saya tidak bisa menoleransi kekerasan seksual dalam bentuk apapun dan dimanapun, apalagi kalau di pondok pesantren. Setiap tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan harus kita lawan, harus kita hadapi. Saya mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Hukum berat pelaku sesuai dengan ketentuan. Kementerian Agama juga sudah menghentikan pendaftaran santri baru di pesantren Dolokusumo. Dan saat ini dalam proses pencabutan izin operasional. Bersamaan itu, Kementerian Agama juga sedang mengawal dan memfasilitasi pemindahan para santri agar dapat melanjutkan pendidikannya. Saya juga menegaskan bahwa pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan harus terus menjadi ruang yang aman bagi para santri. Kementerian Agama juga terus memperkuat pembinaan dan pengawasan agar kasus serupa tidak akan pernah terjadi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nazarudin Umar juga menegaskan bahwa pihaknya menghentikan proses pendaftaran santri baru dan sudah mencabut izin operasionalnya.